Saya akan memposisikan kalian sebagai siswa SMA kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Bu, baik alhamdulillah. Apakah kalian sudah sarapan? Belum Bu. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita sebaiknya mengawali dengan doa. Untuk Mbak Emi, sebagai ketua kelas, silahkan memimpin doa untuk teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu akan mulai mempresentasi kalian terlebih dahulu ya. Lovely, Hadir. Erawati, Hadir. Bima, Hadir. Amalia. Amalia tidak datang. Tidak. Sakit atau izin? Izin. Arum, Aryani, Hadir. Rasela, Belum ada Bu. Izin. Hidayat, Yosua, Izin. Halim, Hadir Bu. Yasin, Hadir. Aneka, Hanin, Hadir Bu. Anggi, Hadir. Devi, Hadir. Naul, Hadir Bu. Emi, Hadir Bu. Latifa, Hadir Ibu. Januar, Hadir. Tegar. Tegar sakit ya? Ya. Semoga teman-teman yang sakit segera diberikan kesembuhan dan teman-teman yang izin diberikan kelancaran dalam urusannya. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah menulis teks eksposisi. Jadi, Ibu akan membagikan photocard untuk kalian nanti sebagai bahan untuk menulis teks eksposisi nanti. Nah, sebelum itu kita akan mulai dengan game terlebih dahulu supaya otak kalian terpacu gitu, karena kan masih pagi ini. Nah, gamenya itu kosakata berangkai. Jadi nanti satu anak tuh menyebutkan satu kosakata, lalu huruf terakhirnya itu akan dilanjutkan ke kosakata lainnya. Nah, game berangkai ini akan menyebutkan soal makanan. Nah, dimulai dari Mbak Lovely, silakan. Makanan terserah. Iya, terserah. Ya. Opor. Roti. Ikan. Nasi goreng. Oke. Oke. Gudeg. Gulai. I. Ikan. Ikan goreng. Ikan bakar berarti. Oke. Gula. Belum. A. Ayam goreng. Ayam. M. Martabak manis. S. Sate. P. Pisang goreng. G lagi. Gudeg. G lagi. Durian. G. Lucu. Gedang goreng. G lagi. Apa? G. G. Iya. Gori. Oke. Kita kembali ke materi ya. Nopo itu? Apakah kalian masih ingat tentang teks eksposisi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya? Kalau masih, coba jelaskan apa itu teks eksposisi. Oke, silakan Mbak Erawati. Teks eksposisi adalah jenis teks non-fiksi yang tujuannya untuk menyampaikan informasi secara singkat, pada jelas berdasarkan fakta. Informasi tersebut biasanya disertai dengan argumen atau sudut pandang penulis untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Nah, oke, tepuk tangan untuk Mbak Erawati. Selanjutnya, siapa yang tahu ciri khas dari teks eksposisi yang membedakan dengan teks lainnya? Silakan Mbak Bima. Yang pertama itu bersifat informatif, lalu yang kedua objektif dan netral, terus menggunakan bahasa yang baku, strukturnya sistematis dan disertai data yang akurat. Oke, terima kasih Mbak Bima. Silakan tepuk tangan.
Oke. Nah, sebenarnya teks eksposisi ini dapat dikaitkan dengan sesuatu yang ada di dunia nyata, seperti kritik sosial. Teks eksposisi tadi kan berisi data dan fakta. Nah, dari data dan fakta ini tuh bisa digunakan untuk mendukung kritik sosial terhadap suatu topik yang nanti akan kalian praktikkan pada hari ini. Nah, lanjut ke materi ya. Teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan non-fiksi yang menyajikan informasi tentang suatu konsep, data, dan fakta-fakta yang relevan. Teks ini cenderung bersifat netral dan tidak persuasif, sebab penulis cenderung menyajikan informasi kepada pembaca untuk meningkatkan pemahaman tanpa mempersuasif pada perspektif tertentu. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Ada 3. Yang pertama ada tesis, berisi topik permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua tadi ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berisi dari argumen-argumen yang sudah dikumpulkan oleh penulis untuk dirangkai menjadi paragraf. Nah, argumen ini tuh berisi data dan fakta dari topik yang dibahas. Lalu yang terakhir ada penegasan ulang, berisi kesimpulan dari topik yang sedang dibahas. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Terdapat 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata-kata teknis. Yang kedua ada kata kerja mental. Yang ketiga ada kata-kata berkaitan dengan kausalitas. Yang keempat menggunakan kata perujukan dan kata dalam kesamaan. Yang kelima kata keterangan waktu. Yang keenam menggunakan kata denotatif. Nah, kita lanjut ke project ya. Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang proyek yang akan kalian kerjakan hari ini. Nah, ini ada 2 gambar. Mbak Arum silahkan dibaca yang ini. Pernah dibersihkan Pandawara, pantai terkotor se-Indonesia kembali dibanjiri sampah. Nah, gambar 1 ini menjelaskan tentang kondisi lingkungan yang buruk karena sampahnya itu menumpuk, padahal sudah dibersihkan. Mbak Lovely, silakan dibaca untuk gambar kedua. Polisi ungkap korban baru Dr. Residen, Polda Jabar buka posko pengaduan. Nah, dari 2 gambar ini tuh tentang permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Dan kebetulan 2 berita terbaru ini tuh sedang hangat-hangatnya dibahas. Nah, Ibu ingin kalian membuat teks eksposisi dari 2 gambar ini. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok besar. Silahkan berhitung 1 sampai selanjutnya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, karena ada 14 orang, maka kita bagi menjadi 7 orang ya. Baik, Bu. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Nah, Ibu ingin kalian membuat teks eksposisi. Jadi, dari gambar itu, kalian akan menulis teks eksposisi secara berkelompok. Nah, penulisannya itu sistematikanya kalian akan menulis secara berangkai gitu. Jadi 1 orang menulis 1 kalimat, selanjutnya anak kedua menulis kalimat selanjutnya, dan begitu juga seterusnya. Nah, dari 7 orang ini akan dijadikan 1 teks eksposisi begitu. Apakah ada pertanyaan? tidak. Silakan dikerjakan, ini LKPD-nya. Ibu akan beri kalian waktu 40 menit ya. Baik, Bu. Nah, kalian bisa mulai dengan mencari data dan fakta yang ada di sekitar tentang topik yang sudah ada di photocard tadi. Selanjutnya kalian bisa menulis teks eksposisi. baik Bu, Nah, silakan mulai diskusinya. baik.
Ada yang kesulitan mengerjakan? Udah Bu. Tidak. Mbak Bima ada yang kesulitan? Enggak Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Sudah ya Bu. Nah, silahkan dikumpulkan ya. Ya. Tolong itu teksnya kalian foto, terus kalian masukkan ke barcode yang ada di sini ya. Baik Ibu. Apakah sudah dimasukkan secara kolektif? Sudah Bu. Untuk perwakilan kelompok bisa maju untuk membacakan hasil karyanya. Mau kelompok 1 atau kelompok 2? Satu. Semuanya. Dua-duanya. Dua-duanya Ya, masih semua silakan biar adil. dua-duanya. Jadi penasaran. Silakan. Kelompok 1 silakan dibaca. Berita oknum dokter residen mencoreng nama baik Minyantis. Kasus kekerasan seksual dilakukan oleh seorang dokter residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Unpad mengguncang masyarakat. Pelaku Ibu Andra Pratama diduga memerkosa seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Modusnya itu membius korban menggunakan cairan melalui infus. Setelah sebelumnya meminta korban mengganti pakaian dengan alasan pengambilan sampel darah untuk transfusi. Peristiwa ini terjadi pada 18 Maret 2025. Pelaku ini menghadapi ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya kelompok 2. Darurat sampah akibat minimnya kesadaran diri akan lingkungan. Pantai Celup Pelabuhan di Pandeglang, Banten kembali menjadi sorotan akibat penumpukan sampah yang menggunung. Meskipun sebelumnya telah dibersihkan oleh Panda Warabu. Sampah yang mendominasi kawasan ini berupa plastik dan kain yang berserakan hingga ke ujung jalan. Kondisi ini mencerminkan masalah lingkungan yang belum terselesaikan secara sistematis, terutama terkait pengelolaan sampah yang datang dari laut. Kelompok 1 dan 2 sudah menyampaikan hasil kerja mereka. Silakan tepuk tangan. Nah, dari hasil teks eksposisi yang sudah kalian tulis tadi itu, kalian pada pertemuan minggu depan akan mengalihwahanakan dari teks eksposisi menjadi komik strip.
Nah, Ibu nanti akan mengajarkan caranya pada pertemuan selanjutnya. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian paham? Paham. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi tadi dan proyek selanjutnya? Belum. Baik, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, pertemuan selanjutnya kita akan membuat komik strip dari teks eksposisi yang sudah kita buat tadi. Nah, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Ibu akhiri kelasnya. Untuk ketua kelas silahkan ditutup dengan doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.